Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman semua di rumah? Masih sehat? Tetap semangat. Oke, baik. Hari ini berbahagia sekali. Nuansa biru ya. Backgroundnya biru, kaos biru, dan semuanya serba biru. Berarti menandakan sebuah keceriaan dan ketenangan hati kita semuanya. Saya mendoakan buat teman-teman semuanya hari ini masih dalam kondisi yang bahagia, masih dalam kondisi yang tetap bersemangat dan mensyukuri segala hal yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, sekali lagi ini menjadi sebuah kesyukuran di bulan Syawal, di hari ke berapa ini masih dalam suasana Syawal. Ada teman-teman yang lagi pada puasa, mudah-mudahan puasanya lancar ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari ini kembali saya hadir menemani teman-teman semuanya. Kita ingin berbagi lagi teman-teman. Hari ini tidak seperti biasa, kita bahas hal yang ringan dulu aja ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang ringan. Kita ingin ngobrol tentang fenomena yang ada sekarang ini yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebulan kemarin di bulan Ramadan kita berpuasa dalam suasana kondisi pandemi. Ada sesuatu nih yang viral. Nah, kita ingin membahas sesuatu yang begitu viral. Barangkali ada yang bisa kita ambil dari sebuah pelajaran. Sesuatu yang viral itu apa? Teman-teman tahu semuanya ya, bahwa di bulan Ramadan pada saat pandemi di konten YouTube diramaikan dengan seorang konten kreator sahabat kita namanya Mas Ucup Klaten. Nah, pada tahu kan? Pada tahu nggak? Nah, pasti tahu ya, yang begitu sangat viral, masuk dalam bahkan diwawancara di TV nasional bersama dengan Mbah Minto Klaten. Nah, Mas Ucup dari Klaten ini begitu sangat luar biasa. Dengan Mbah Minto banyak mengedukasi kita tentang banyak hal kehidupan di masyarakat. Nah, hari ini saya mohon izin pada Mas Ucup dan Mbah Minto untuk mengambil sedikit hikmah pembelajaran yang diajarkan oleh Mas Ucup Klaten. Belajar 5 hal dari Mas Ucup Klaten dan Mbah Minto. Ups, seperti biasa teman-teman yang baru gabung, teman-teman yang baru klik channel ini, yuk kita mohon dukungannya untuk support selalu channel ini dengan terlebih dahulu menekan tombol like, share, dan subscribe. Kenapa? Supaya channel kita ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Langsung saja teman-teman, hari ini kita belajar 5 hal dari Mas Ucup Klaten dan Mbah Minto yang sudah viral di mana-mana ya, kaitannya dengan pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Yuk kita ikuti. Yang pertama, Mas Ucup dan Mbah Minto Klaten ini viral pertama kali ketika mengedukasi untuk tidak mudik. Beliau awalnya hanyalah membuat konten-konten hiburan dengan lawakan atau lelucon humor-humor yang ringan ya, yang untuk para pemuda-pemudi galau. Nah, itu Mas Ucup Klaten awalnya. Tapi kemudian ketika beliau ikut dalam satu kompetisi lomba untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak mudik, beliau membuat konten dan akhirnya viral karena kontennya cukup luar biasa. Nah, pasti teman-teman pada tahu ya, ketika Mas Ucup tidak bisa mudik dan dilarang oleh Mbah Minto untuk tidak mudik. Nah, ini konten cukup kreatif. Yang kita ambil dari pelajaran itu adalah kesabaran dari Mbah Minto dan Mas Ucup untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu tidak mudik. Nah, berat loh, dianjurkan untuk tidak mudik, tentu semuanya pengen mudik, lebih-lebih ini menjelang Lebaran gitu kan. Nah, maka kita bisa ambil sebuah pembelajaran bagaimana kita harus sabar mengikuti anjuran dari pemerintah manakala ada wabah yang sedang berlangsung dan kita tidak pernah tahu siapa dan kapan bisa terkena penyakit virus COVID-19 ini. Jadi kita ambil hikmah bahwa Mas Ucup dan Mbah Minto mengajarkan kepada kita untuk patuh sesuai dengan anjuran, untuk tidak mudik, untuk tidak kemana-mana sementara waktu, meskipun pada saat itu mau Lebaran. Nah, terima kasih Mas Ucup dan Mbah Minto mengajarkan kepada semua warga Indonesia melalui konten kreatifnya untuk tidak mudik, sabar dan tidak mudik. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, nah pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari konten atau Mas Ucup dan Mbah Minto Klaten ini adalah bahwa belajar teknologi tidak mengenal batasan usia teman-teman. Kita bisa melihat usia Mbah Minto yang sudah 70 tahun
itu masih bisa menggunakan teknologi, ya, bisa video call, bisa bermain luar biasa, bisa mengisi hiburan dengan konten YouTube, tentu saja dengan bimbingan Mas Ucup tentu saja ya. Tetapi kita bisa ambil hikmah bahwa orang yang begitu sepuh seperti itu, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau sudah sepuh usia 70 tahun tetapi mau belajar untuk membuat sebuah konten hiburan, konten yang bisa mengedukasi masyarakat menggunakan teknologi. Artinya apa? Belajar pada umumnya dan belajar teknologi itu tidak mengenal usia batasan, ya. Maka teman-teman harus tidak mau kalah, yang muda-muda harus terus belajar. Karena apa? Mbah Minto aja yang usia 70 tahun itu mau belajar. Saya salut dan hormat dengan Mbah Minto, ya, yang sudah belajar berani membuat sebuah konten hiburan bersama Mas Ucup, ya. Yang ketiga, nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Ucup Klaten dan Mbah Minto ini adalah Mas Ucup dan Mbah Minto mengajarkan kepada kita untuk selalu happy menghadapi segala masalah dan problematika hidup ini. Perasaan yang selalu happy, kalau kita lihat semua kontennya, ya, selalu happy, selalu berbahagia meskipun dalam kondisi apapun, teman-teman. Ya, lebih-lebih dalam kondisi pandemi virus corona ini. Yang kita ambil pelajarannya apa? Bahwa hadapilah semua permasalahan ini dengan happy. Semua masalah yang ada ini harus kita hadapi dengan tenang, dengan happy, maka supaya tidak stres, ya tetap harus dengan canda-canda gitu ya. Makanya konten ini kita buat supaya lebih ringan, tidak terlalu banyak hal-hal yang memberatkan buat teman-teman semuanya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dari adanya konten kreator Mas Ucup Klaten dan Mbah Minto adalah tentang bagaimana teknik menasehati, memberi nasihat kepada siapapun dengan santun dan diselingi dengan candaan dan humor. Ini penting karena banyak orang memberi nasihat kepada orang lain itu dengan menyakiti hati. Tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk memberi nasihat apapun kontennya dengan nasihat-nasihat yang penuh dengan canda, tawa, agar yang diberi nasihat juga tidak tersinggung tetapi merasa happy. Ini pelajaran penting loh. Banyak orang yang memberi nasihat harus menyakiti hati orang lain. Banyak orang memberi nasihat tapi dengan tidak cara yang benar. Maka Mbah Minto memberi nasihat kepada anaknya si Ucup untuk tidak mudik, kadang-kadang minta THR dan sebagainya, itu kan lucu ya. Jadi bagaimana memberikan nasihat kepada seseorang itu tanpa harus menyakiti hatinya. Maka Mbah Minto dan Mas Ucup sudah mengajarkan kepada kita, ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, disampaikan dengan santun, bahkan kalau bisa disampaikan dengan penuh dengan candaan, dengan sedikit humor. Maka orang yang diberi nasihat tentu tidak tersinggung dan justru akan sadar dengan candaan atau nasihat-nasihat yang kita berikan itu tadi. Yang kelima, nah apa teman-teman yang kelima? Yang kelima ini betul saya ambil sebuah hikmah atau pelajaran, yaitu kesederhanaan dari Mbah Minto dan Mas Ucup Klaten. Meskipun sekarang ini sudah terkenal, sudah viral, bahkan mungkin banyak iklan-iklan yang hadir, ya, diselingi dengan konten-konten yang kreatif, tentu mendatangkan banyak uang, ya. Alhamdulillah kita bersyukur dengan hadirnya konten tersebut, ada sebuah hiburan tetapi juga ada nilai ekonomis yang bisa membantu Mbah Minto. Tetapi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah sebuah kesederhanaan yang tetap tercermin dari keduanya. Beliau berdua, ya beberapa kali muncul di tayangan TV nasional masih tampak sederhana, tampak dengan, mohon maaf, kepolosannya ya Mbah Minto, dengan lugu, sehingga tidak mencerminkan bahwa ketika kita sudah berhasil, sudah sukses, kemudian ada rasa sombong kepada kita semuanya. Maka Mas Ucup dan Mbah Minto mengajarkan kepada kita tentang kesederhanaan, kesahajaan, supaya semuanya tahu bahwa kehidupan itu dijalani dengan apa adanya. Kesederhanaan harus tetap dipertahankan meskipun kondisi kita menjadi lebih baik secara ekonomi, lebih terkenal, lebih viral, ya. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan adalah yang utama. Sederhana menjalani hidup, tentu kita menaruh hormat kepada keduanya dan banyak memberikan pembelajaran kepada kita tentang nilai-nilai kesederhanaan meskipun sudah menjadi tokoh publik yang sudah terkenal. Terima kasih Mas Ucup dan Mbah Minto atas pelajaran kesederhanaan yang sudah diberikan. Baik, itu tadi teman-teman 5 hal pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Ucup Klaten dan Mbah Minto
dengan konten-konten YouTube yang cukup banyak menghibur dan juga memberikan inspirasi, ya, memberikan banyak sekali edukasi kepada kita tentang banyak hal kehidupan ini. Tentu 5 hal ini masih terlalu sedikit dibanding banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang lain yang bisa kita ambil, kita petik hikmah dari adanya 2 tokoh dengan konten-konten yang cukup kreatif, cukup bermanfaat, cukup edukatif, ya. Masih banyak pembelajaran yang lain, tetapi hari ini kita berbagi 5 itu saja dulu. Sekali lagi saya mengaturkan rasa hormat, ya, kepada Mas Ucup dan juga Mbah Minto, dan juga terima kasih atas segala pembelajaran, ilmu dan hikmah yang sudah diberikan oleh Mas Ucup dan Mbah Minto. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran yang juga bisa kita terapkan kepada kita semuanya. Baik teman-teman, itu aja dulu ya, sedikit sharing yang kita ingin bagikan hari ini. Ringan-ringan aja, tetapi banyak hikmah yang bisa kita ambil dari tema hari ini tentang 5 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari adanya Mbah Minto dan Mas Ucup Klaten. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berterima kasih atas segala dukungan dan juga support dari teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Terima kasih yang sudah menuliskan komentar, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah share, terima kasih. Kalau ada hal yang ingin kita diskusikan, ya, saling bersilaturahmi, yuk bareng-bareng tulis komentar. Insya Allah nanti kita balesin satu persatu dan menjadikan ajang silaturahim untuk kita, untuk menjaga persaudaraan dan persahabatan. Terima kasih sekali lagi, ditunggu komentarnya, dan saya mohon pamit teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.